seringkali kita dengar orang Barat atau orang Inggris, orang Eropa atau orang Barat itu sendiri tidak seperti kita di budaya Timur yang seringkali mengerjakan apa-apa dalam berkelompok dan lain sebagainya. Mereka lebih kayak you do you, I do me, tapi bukan berarti masyarakat itu tidak peduli terhadap sekitarnya, tapi bahkan sangat peduli terhadap sekitarnya, dan mereka they would want to spend time gitu loh to give back to their community. Sekarang menjadi mahasiswa di University of Nottingham, Inggris, di kota Nottingham, mengambil jurusan nutrition atau ilmu gizi, dan sekarang berada di tahun terakhir kuliah. University of Nottingham ini adalah salah satu kampus yang ada di kota Nottingham, Inggris itu sendiri. Jadi di Nottingham itu ada 2 kampus. Salah satunya kampus gue yaitu University of Nottingham, dan yang satunya lagi adalah Nottingham Trent University. Speaking about Nottingham ini tuh salah satu kota yang tidak terlalu besar, tapi bukan kota kecil juga. Jadi di UK ini ada beberapa kota-kota yang ketika orang mendengar, orang tahu, oh lo pasti pelajar di sana, atau you call it as a student city. Salah satunya mungkin Newcastle. Newcastle itu salah satu kota yang ada beberapa orang-orang yang memang tinggal di sana untuk menetap, tapi juga kebanyakan orang-orang yang ke sana adalah untuk kuliah gitu kan. Nah, untuk mungkin yang seru-seruannya nih ya, Nottingham is known for being a county where Robin Hood used to live gitu loh. Jadi kalau di sini tuh ada salah satu monumennya adalah Nottingham Castle, dan di situ juga ada patungnya Robin Hood dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau yang pernah nonton Robin Hood, background story-nya adalah di base di Nottingham. Makanya kalau masuk ke Nottingham itu ada tulisannya Welcome to Nottinghamshire, County of Robin Hood gitu. Jadi itu sesuatu yang seru sih ya. Nah terus mungkin famous landmarks-nya adalah Old Market Square, di mana itu tuh kayak lapangan besar. Terus kayak ada bagian parlemennya gitu loh, kayak ada gedungnya gitu sendiri. Tapi itu udah nggak dipakai sih sebenarnya. Gak tahu sih ya dalamnya untuk apa, cuman itu semacam gedung parlemennya itu sendiri. Tapi biasanya Old Market Square itu tempat dimana orang-orang ngumpul, orang-orang duduk-duduk, apalagi kalau lagi summer, lagi heat wave, lagi panas ya kayaknya. Jadi it's a nice city dimana you can get your city life gitu loh ya, seperti ada juga kehidupan tempat-tempat untuk mahasiswa ya dan lain sebagainya, tapi juga you can get the peace that you want. Mungkin kalau groceries itu sendiri di UK secara general itu ada beberapa chain gitu ya, yang biasanya paling diminati oleh mahasiswa atau students biasanya tuh adalah Lidl atau Aldi. Nah, 2 ini tuh chain ini tuh yang menurut mahasiswa atau menurut orang-orang setempat pun memang itu yang paling murah gitu, dan itu biasanya yang diincar oleh mahasiswa. Dan roughly kalau when I go grocery shopping ke Tesco itu mungkin dengan makanan fresh vegetables, fresh fruits, ada juga frozen food dan lain sebagainya, sebulan mungkin paling mahal gue sekitar 50 kali ya. Itu mostly yang that's about it gitu loh untuk groceries, dan itu it can last
last me the whole month, mungkin bahkan even sampai the next month, depending on how much I cook that week. So it's about 30, 40, 50 kali ya. 50 is on the higher end lah kalau memang gue lagi banyak di rumah dan lagi banyak beli, lagi banyak masak. So it's a bit windy today, tapi I'm gonna head into the library to do a few works with my friend. So jurusan yang gue ambil ini yaitu jurusan nutrition. Ini jurusan tentang, bisa dibilang untuk sebagian orang kayak melihatnya nutrition itu adalah ilmu kesehatan yang sering dipasangkan dengan dokter. Jadi mungkin kalau di Indonesia banyak seperti menjadi dokter gizi dan lain sebagainya yang memang memfokuskan diri kepada gizi. Tapi juga ada juga seperti beberapa universitas di Indonesia yang meng-leadkan nutrition ini atau ilmu gizi ini sebagai salah satu jurusan yang berada di bawah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Cuman di Nottingham sendiri, Nottingham mengambil jurusan nutrition ini sebagai salah satu jurusan yang berada di ilmu terapan biologi, jadi biosciences. Maksudnya apa? Kita di Nottingham banyak memfokuskan diri kepada research-nya dan juga steps yang kita bisa ambil untuk memprevent the diseases rather than treating it. Di UK ini tuh sangat digalakkan ya untuk anak-anak, even from a young age, even dari umur SD dan lain sebagainya, untuk mengikuti volunteer. Nah, ketika awal pandemi COVID ini mulai, mungkin kita semua banyak ketakutan dan lain sebagainya ya. Gue pun seperti itu, sama seperti yang lain. Cuman ketika vaksin itu pertama kali vaksin mulai diberikan kepada masyarakat, nah gue memutuskan untuk volunteer di salah satu vaccination center di daerah gue gitu. Nah, dengan seperti itu gue bisa mendapatkan experience sebagai dealing with the public gitu ya, dalam konsep-konsep publik terhadap kesehatan itu sendiri, dan mungkin terjun langsung ke bidang kecilnya itu ya, dalam berhubungan dengan masyarakat, apa sih yang persepsi masyarakat terhadap kesehatan gitu kan. Mungkin gue tidak akan ke arah COVID-nya nantinya, tapi ke arah nutrisinya, ke arah ilmu gizinya. Cuman pengalaman itu sangat berarti buat gue. Di tahun terakhir gue ini, gue juga sedang mengikuti 2 organisasi, yaitu organisasi Gus Durian. Nah, Gus Durian ini adalah organisasi kemasyarakatan ya, yang memang ada di Indonesia, dan kita baru mulai mengeksplor kepada masyarakat yang ada di UK. Selain itu, gue juga sekarang menjabat sebagai sekretaris umum di PPI UK. Nah, dealing with 2 organizations in my last year itu sesuatu yang gue tidak bayangkan sebenarnya, tapi at the same time gue thrilled dan gue senang sih sebenarnya, karena memang gue senang berorganisasi. Dari situ gue merasa bahwa disitulah gue mengikuti menemukan network baru dengan orang-orang baru, membuka wawasan gue, dan juga banyak membantu gue dalam soft skill gue itu sendiri, seperti yang tadi gue bilang, time management, communication skills, dan lain sebagainya. Salah satu lesson learned yang gue dapatkan di Inggris itu sendiri adalah, mungkin yang pertama gue sebutkan adalah tentang volunteering skillsnya mereka, keinginan mereka untuk berbakti atau mengembalikan tenaga-tenaga mereka kepada masyarakat, bahwa aiming mereka
mereka adalah bukan untuk diri mereka sendiri tapi untuk masyarakat. Itu sesuatu yang gue appreciate walaupun di negara sebesar Inggris, mungkin negara kaya gitu, developed country seperti Inggris, values di dalam masyarakatnya itu masih sangat kuat untuk membantu sesama gitu ya. Mungkin in a sense ada seringkali kita dengar orang Barat atau orang Inggris, orang Eropa atau orang Barat itu sendiri, mereka very individualist, tidak seperti kita di budaya Timur yang seringkali mengerjakan apa-apa dalam berkelompok dan sebagainya. Mereka lebih kayak you do you, I do me, tapi bukan berarti masyarakat itu tidak peduli terhadap sekitarnya, tapi bahkan sangat peduli terhadap sekitarnya, dan mereka they would want to spend time gitu loh to give back to their community. Terima kasih banyak untuk CXO Media untuk kesempatannya menceritakan tentang pengalaman gue selama di Inggris, dan juga untuk para penonton yang menonton sampai akhir. Hopefully there are things that you can gain from this, dan juga look forward to the next videos from CXO Media. Bye bye.